Ketika ngedengerin lagu, ada nih si announcer radionya lagi cerita. Saya nggak ngerti ya kenapa pada saat hari Jumat itu ada cerita horor. Ibu itu meninggal kata anak-anak ini tuh, kata laki-laki itu ngomong gitu. Dan mereka mah sebenarnya tidak terfikirkan kalau memang itu adalah hal-hal yang gaib. Jadi kayak memang kita pergi have fun. Tuh kan ada begal kata temannya. Jadi kan bener-bener takut banget kan, maksudnya kayak ini gimana tuh gimana Kaget gimana gitu. aku takut banget ada begal di belakang ada mobil pick up kan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Cerita Teman dan kembali lagi sama aku Fauzan. Dan kebetulan kali ini kita kedatangan tamu yang paling spesial, yaitu adalah siapa? Nama saya Rifan. Oke. Halo semuanya. Nah, Rifan ini adalah salah satu dari tim podcast Cerita Teman. Namun untuk kali ini kita nggak akan ngundang narasumber dulu ya, karena untuk narasumbernya akan dari tim-tim kita dulu. Nah, kebetulan Rifan ini katanya punya cerita yang menarik untuk kita ceritakan hari ini. Oke, tapi sebelumnya kita wawancara dulu ya, Rifan ini kegiatannya apa sih, ngapain, supaya kita tahu dan lebih kenal lagi dengan Rifan. Oke. Rifan, BTW ini Rifan ini kegiatannya apa sih sehari-hari? Aku kerja di satu perusahaan swasta di Bandung. Kebetulan cerita ini relate banget sama teman-teman aku yang di kantor gitu. Jadi mungkin bisa berbagi sama yang lain yang nonton di sini. Oh, jadi ceritanya memang benar-benar kejadian nyata nih ada Iya di kantor. betul. Nggak di kantor sih sebenarnya. Yang aku ceritain pertama ini ceritanya dari teman aku. Namanya Mira Rahmabella. Dia sekarang kebetulan udah resign dari kantor aku. Dia kerja nggak kerja sih, dia pindah di Banjarbaru ikut suaminya. Oke. Jadi kenapa aku ceritain, karena pertama mungkin ceritanya menarik banget buat diceritain sama teman-teman yang lain gitu. Nah, kira-kira ini dari genre-nya sendiri itu kira-kira kemana ya? Misteri, horor kah atau gimana? Nggak tahu sih, harus diceritain ini mah. Harus Jadi kayak diceritain. antara misteri, horor, komedi juga, menakutkan juga, kayaknya rame deh ceritanya. Kayaknya ini bakal seru banget ya. Sok sekarang kita mulai aja. Oke. Dari Rifan nih, gimana ya? Jadi Oke, mungkin bisa dari awal atau dari mana? boleh. Jadi aku temenan nih sama yang namanya Mira. Jadi tahun 2015 kalau nggak salah. Aku tuh kerja hari Jumat. Jadi hari Jumat ini aku disuruh untuk nganter barang ke hotel. Hotelnya ada di Sukajadi. Terus ketika nganter hotel itu, kebetulan saya diminta untuk bareng sama Mira. Jadi berdua. Jadi saya berangkat berdua di mobil itu. Kita ngedengerin lagu. Nah, ketika ngedengerin lagu, ada nih si announcer radionya lagi cerita. Saya nggak ngerti ya kenapa pada saat hari Jumat itu ada cerita horor. Jadi biasanya kan kalau cerita horor itu kayak di Nightmare Set itu hari Kamis malam Jumat kan. Jumat, Ini tuh hari Jumat jam 9 pagi banget kan. Jadi kayak aneh banget. Aneh. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi ada laki-laki. Jadi si laki-laki ini biasanya sering sholat di masjid kalau subuh. Jadi dia sering sholat di masjid. Nah, ketika selesai sholat, biasanya mereka nongkrong di ronda untuk makan bala-bala gorengan gitu. Ternyata ketika di hari itu, biasanya yang jualan itu ibu-ibu yang gorengan itu. Ketika nyamperin datang, ibu-ibu tuh nawarin gorengan. Nah, si laki-laki ini tuh nggak tahu kenapa dinasehatin sama si tukang gorengan ini. Katanya ngomongnya gini, bahasa Sunda, "Dek, hormati orang tua kamu, terus jangan lupa sholat dan yang lain-lainnya," kayak ngasih mandat gitu. Dan si laki-laki ini tuh nggak ngerti maksudnya apa sih gitu, ngomong kayak gitu. Gitu ya, Maksudnya tiba-tiba kayak gitu. Setelah itu dia pulang jam 6 pulang ke rumah dan dia nggak ketemu sama ibunya. Nah, udah gitu ketika di dapur ketemu sama ibunya. Nah, si laki-laki ini tuh nanya ke ibunya, "Bu, dari mana kok pergi subuh-subuh?" Ternyata itu lagi dari depan, karena kata ibu gitu. Terus udah gitu ketika ditanya lagi kenapa kok pergi ke depan, ternyata dia tuh ke meninggal. Siapanya itu? Si ibunya itu lagi kan meninggal. Udah gitu, meninggalnya itu si ibu yang jualan bala-bala itu, yang gorengan itu. Gila. Nah, terus udah gitu teh,
ibu itu meninggal kata anak-anak itu, kata laki-laki itu ngomong gitu, ibu ini meninggal tuh. Oh iya deh, itu meninggal, kata ibunya tuh gitu. Lah tadi banget aku makan bala-balanya gitu, tadi banget aku makan gorengan tuh kayak kerasa banget kan, kayak nggak mungkin banget itu bohongan gitu. Tadi subuh cina, lah dek orang ibu tadi mandiin jenazahnya kan gitu. Makanya nah pas pada saat di situ kan kita lagi ngedengerin cerita dari si radio itu kan, terus teman aku si Mira ini cerita, ih Van, aku pernah kejadian loh Van, cina kayak gini banget, sama banget. Emang gimana ceritanya? Terus dia ceritain lah. Jadi sewaktu-waktu dia berteman 5 orang. 5 orang, mereka tuh keundangan di Pangalengan. Nah, keundangan di Pangalengan, mereka tuh naik mobil, ya tau lah, mobil family, mobil keluarga sejuta umat lah ya. Nah, mereka naik mobil, terus keundangannya tuh memang late night gitu, jadi sore gitu baru beres. Terus mereka tuh dibanding mereka pulang, mereka langsung kita mending hangout aja yuk kemana. Terus kebetulan temennya bilang gimana kalau kita ke Santolo aja, ke Santolo lah, ke Garut. Nah udah gitu. Nah bagi yang tahu Santolo, mungkin Santolo itu ada 2 jalur ya. Aku belum pernah ke sana sih sebenarnya. Satu yang jalur yang ke Garut, satu lagi yang lewat area Pangalengan Ciwidey gitu, dan aku nggak ngerti lewat mana. Nah mereka tuh ngelewatin area Pangalengan dan Ciwidey ke sana gitu ya, yang baru yang lewatin hutan gitu. Nah mereka berlima udah kompak nih, mereka mau pergi ke Santolo bareng-bareng ya, biar nanti hari Minggunya kita main lah, have fun gitu di sana. Nah ketika pada saat kesana tuh makan malam-malam banget kan ya, udah karena keundangannya sore, udah gitu berangkatnya malam, nyampe itu sekitar jam 11 malam. Mereka di area perhutanan, aku nggak mau nyebutin hutannya namanya apa, cuman setahu aku dan teman-teman sekitar aku yang pernah ke Santolo itu, memang hutan itu tuh memang dilarang untuk berangkat malam-malam. Jadi memang kalau boleh lewat situ, tapi harus siang-siang. Nah, gitu, antara pagi sampai siang. Kalau di bawah maghrib ke sana tuh memang dilarang, karena apa? Pertama, jalannya cuma satu mobil. Terus keduanya memang tidak ada pencahayaan. Jadi memang bahayalah untuk kita nggak ngomongin masalah yang gini ya. Takutnya memang jatuh ke jurang atau gimana atau gitu. Apa gitu ya. Nah, betul. Udah gitu, mereka jalan nih, mereka mau memaksakan karena memang mereka nggak tahu cerita kondisi tempatnya kayak gimana. Mereka jalan, tempatnya gelap banget, terus ada satu pengkolan yang memang ada tempat kayak warkop gitu, Mam. Jadi kayak ada warkop. Ada warkop ya? Iya, ada warkop gitu. Jadi warkop yang kayak remang-remang gitu, yang suka jualan pop mie, rokok, dan yang lain-lainnya. Terus si temannya itu pengen kencing, cewek. Nah otomatis kalau cowok kan bisa lah di mana aja gitu ya. Kalau cewek kan berarti butuh toilet, dan kebetulan ada warkop situ. Nah mereka berhenti, dan mereka juga lapar kan ya, pengen makan. Terus berhenti, udah gitu si ceweknya kencing, dianterin sama cowoknya. Nah mereka bertiga yang sisanya itu ngopi-ngopi. Teman aku makan pop mie, ada pop mie gitu, makan. Ada yang ngopi, ada yang kenapa nih? Ada yang ngopi, ada yang makan kacang, dan yang lain-lainnya. Setelah itu udah selesai, mereka pulang terus langsung bukan pulang ke rumah, tapi maksudnya balik lagi ke mobil, terus mereka jalan lagi. Nah di pertengahan jalan mobilnya tuh mati, benar-benar mati banget. Yang mereka pikirkan itu sebenarnya bukan karena takut hantu ya. Jadi takutnya tuh pertama ada begal. Kalau nggak begal, takutnya ada maung jatuh turun ke bawah buat ini kan namanya juga hutan kan. Hewan-hewan dia gitu. Aduh ini gimana? Mati cenah gini. Dicek lah, dibuka kap mesinnya, nggak kenapa-napa. Oke. Terus ini gimana dong? Ini mati si kan ada cewek di 2 teman aku, Mira sama satunya lagi yang kencing tadi. Mereka tuh udah histeris, nangis banget. Ini gimana dong di hutan, takut ada begal, takut misalnya ada hewan buas atau gimana. Nah alhamdulillahnya, jadi di belakang tuh ada mobil pick up. Mobil pick up nyanterin mobil mereka di depannya gitu, nyanterin mobil mereka. Tuh kan ada begal, kata temannya. Jadi kan bener-bener takut banget kan, maksudnya kayak ini gimana tuh, gimana aku takut banget ada begal, di belakang ada mobil pick up kan. Itu mah ya Mam. Jadi pas udah gitu, udah ngerem aja di mobil, jangan keluar. Aing nggak keluar, takutnya diketrok, pecah.
tetapnya kena gitu ya, maksudnya kayak nanti bakal kena juga. Udah besok laki-laki keluar buat ngelihat. Pada saat ini yang nyupirnya modelnya karena dia punya mobilnya kan malu ya, keluar aja dia teh. Udah gitu teh, hampura cenah, maaf saya nggak punya apa-apa nih, saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa, cenah saya cuma mau ke pantai gini cenah. Nah si yang mobil pickup itu buka pintu, nyatanya bawa apa coba? Bawa parang dong. Mereka berdua bawa parang, mau bawa parang buat mau nebas mungkin ya, takutnya ini. Nah pas disamperin dia udah nangis dong, laki-laki itu tuh nangis, takutnya dibacok atau gimana kan. Tolongnya disamperin, kenapa coba? Mereka pun juga takutnya mereka juga begal gitu. Jadi mereka berdua tuh kondisinya sama-sama takut dia begal, takut akunya juga begal gitu. Jadi mereka tuh langsung, gimana dong ini cenah. Mereka juga ketakutan, itu jika nama begal cenah gini. Pas ketemu aja ngomong cenah, ternyata begal cenah, dikira begal gitu. Tahu-tahu cenah, bukan, ini mobil saya mati gini. Akhirnya ditolongin tuh sama mobil pickup itu. Mobil pickup dicek memang ini aja ya, bisa jalan tapi si lampunya mati. Si mobil tuh lampunya mati. Jadi kondisinya mati tapi bisa jalan. Akhirnya si mobil pickup itu bilang, udah jalan di depan, nanti saya senterin. Jadi nanti dia ngikutin dari belakang. Ketika ngikutin jalannya kecil kayak bayangin dong, sebelah tuh jurang, sebelah lagi hutan, kan ngeri banget. Sampai di mana ada persimpangan. Nah si mobil pickup ini ke kiri. Si mobil yang family ini ke kanan. Nah gimana dong, nggak nyala nih gitu. Terus kata si mobil pickup itu bilang kalau misalnya ini mah takutnya digangguin ya cina. Coba ini bakar rokok sama kasih kopi lempar gitu. Nah kata dia tuh gitu, kata si yang mobil pickup. Karena memang mungkin mereka punya experience yang lebih lama untuk lewat situ kan. Jadi kayak nyalain gitu. 5-10 menit kemudian itu ketika dinyalain rokoknya terus dibuang aja sama kopi-kopinya dibuang, dilempar 5-10 menit kemudian lampunya nyala. Mereka nggak berani untuk pergi karena takutnya masuk jurang kan, si lampunya mati kan. Kebayangkan semua cuman penerangan juga cuma ada di bulan doang gitu. Jadi mereka alhamdulillah ini nyala gini, alhamdulillah nyampe. Itu terus jam berapa coba? Jam 3 subuh. Dari jam 11, coba bayangin dari jam 11 sampai jam 3 subuh. Udah gitu mereka kan memang sudah reserve hotel, jadi mereka langsung datang ke tempat hotel, dimarahin lah mereka sama resepsionis di hotel itu. Kenapa kalian tuh lama-lama banget gini? Iya pak, soalnya teman saya ada yang mau kencing di jalan tuh kencing dulu gini. Terus udah gitu mobil kita mati gini, diceritain lah sama si yang berlima ini. Terus kalian tuh ngarang ya cina, mana ada warkop yang buka jam segitu katanya gitu. Gila. Terus mereka tuh shock banget kan. Teman aku kan cerita di mobil, itu mah fun, aku tuh udah nyobain rasanya pop mie kayak gimana tuh sih, kayak makan gitu pop mie itu kayak memang asli pop mie, nggak mungkin gue ngarang kata gitu. Udah gitu teh, coba deh kalau kalian nggak percaya, kalian cek balik lagi dengan jalan yang sama tapi siang gitu. Jadi jangan malam. Pada saat branding semua. Pada saat mereka mah sebenarnya tidak terfikirkan kalau memang itu adalah hal-hal yang gaib. Jadi kayak memang kita pergi have fun, ada warkop mau ngopi, gitu. Terus kejadian mati, takutnya ada begal, bukan karena takut ada apalah gitu. Terus udah gitu mereka diskusi, mereka berlima shock semua. Ternyata memang kata si penjaga hotelnya memang nggak ada yang namanya warkop. Dan memang kalian tuh beruntung lewat sana malam-malam selamat. Kebanyakan lewat sana malam-malam itu nggak selamat. Entah itu disasarin atau entah itu dimasukin ke jurang kata dia. Ke jurang. Terus alhasil mereka sebenarnya semuanya nggak pada ke pantai semua. Mereka pada merenung di kamar semua dan mereka pada bengong semua. Kejadian malam itu memang benar-benar sangat mengerikan buat mereka. Dan mereka memutuskan untuk balik lagi pulang ya ke Bandung.
lewat jalan yang sama dan mereka ngecek di jalan yang pertama mereka berhenti itu tuh nggak ada yang namanya warkop. Terus saya kata si cewek yang pipis itu, saya ingat saya kencing di sini, nggak ada yang namanya terpal atau apa gitu yang buat ngurungin gitu ngurungin WC itu. Emang aku kencing di sini kan gitu. Kata dia tuh gitu Cina. Terus kita ngapain tuh di sini? Mereka dong jongkok, udah kemudian jongkok nggak jelas pokoknya gitu. Hasil mereka pulang dengan membawa cerita yang memang menarik buat diceritain. Kayak gitu ceritanya. Iya, sebenarnya aku tadi mau motong sih, kok tiba-tiba aneh aja gitu, tiba-tiba ada warkop di situ. Mungkin kalau aku yang ada di sana pasti ngerasa itu kayaknya warkop aneh ya, kayak sinetron atau apa gitu yang mie-nya tiba-tiba jadi cacing atau gimana gitu kan. Tapi sebenarnya anak-anak yang berlima itu mikirnya kayak kita main ke Lembang. Kalau ke Lembang itu kan sebenarnya dari jalan sepanjang jalan itu kan selalu ada warkop yang memang 24 jam kan mereka. Nah, mereka mikirnya kalau misalnya lewat sana pun juga sama gitu. Kayak gitu, jadi kayak dan mereka pun nggak tidak terpikirkan sama sekali berpikir kalau itu tuh adalah hal-hal yang gaib gitu. Jadi kayak gila lu Mir, beneran lu cerita kayak gitu? Lu punya cerita kayak gitu? Bener Van, itu beneran Cina. Gue tuh teringat dengan cerita si radio itu makan bala-bala, bener-bener kayak rasanya bala-bala. Kayak gue makan pop mie, bener-bener kayak rasa pop mie gitu. Kayak gitu ceritanya. Iya, kadang kita nggak tahu sih ya gimana sih ngejelasin hal yang kayak gitu yang. Gue sih sebenarnya mau cerita tentang hal kayak gini itu memang bener-bener bukan karena karangan. Nanti mungkin kita undang via virtual mungkinnya Mira Ramabella buat cerita di sini. Suatu saat nanti kita undang buat kalian yang percaya atau nggak percaya tentang cerita ini ya. Tapi mungkin banyak banget kalian di antara kalian yang juga mengalami hal yang sama. Nah, buat kalian yang mungkin juga punya cerita yang sama, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita jadikan cerita buat di video selanjutnya. Oke, Riva nih bener-bener sumpah sih gue merinding banget ya, merinding sumpah. Karena nggak ketebak banget bakal ceritanya kayak gitu. Nggak tebak banget karena apakah berani untuk nyoba? Enggak sih sebenarnya. Ya. Karena memang benar. Tapi bentar, aku motong juga di tetangga aku. Tetangga aku 3 anak meninggal karena main ke Santolo. Jadi nggak ngerti kenapa ya. Jadi yang pertama meninggal tenggelam, yang kedua meninggalnya ketika setelah pulangnya, yang ketiga kok nggak salah nggak deh dua yang meninggal. Dua. Tapi memang ada sangkut pautnya dengan hal itu sih. Si gitu. Jalan itu ya. Jalan. Bukan atau bisa ya ke arah sana lah gitu. Iya sih, sebenarnya aku nih kalau misalnya punya rencana gitu ya kalau ke Santolo tuh banyak orang bilang bahwa jangan lewat situ. Tapi kan kadang kita sebagai orang yang itu ya pengennya kesana aja lah ya, nggak mikir yang aneh-aneh. Oke, mungkin cerita kali ini lumayan seru banget ya buat teman-teman yang mungkin punya cerita lagi, kalian bisa coba komentar di bawah ini, atau mungkin kalian yang masih penasaran dengan cerita-cerita yang lain yang dibawakan oleh teman aku Rifan, jangan lupa untuk tonton video-video kita yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info-info menarik dari podcast Cerita Teman. Okay, so thank you so much Rifan for coming. See you for the next video ya. Thank you. Bye.